Bab 253. 195. Raya dan Davin mengangguk sambil senyum malu-malu. Ayo, Kak, makan dulu, ajak Raya. Siapa yang masak? Tanya Raihan. Ibu. Aku cuma bantu-bantu, jawab Raya. Kenapa memangnya? Lanjut Raya penasaran. Enggak, cuma mau coba masakan calon istri, balas Raihan dengan senyum salah tingkah. Apalagi Raya. Dia sampai tak sadar menggigit ujung jilbabnya diam-diam saking saltingnya. Kalau ternyata aku gak bisa masak? Tanya Raya lagi. Gak apa-apa. Soalnya banyak yang bilang kalau sedang jatuh cinta, apapun yang dimakan akan terasa enak. Kopi pahit juga mungkin terasa manis kalau sambil menatap yang lebih manis, balas Raihan. Apaan tuh yang lebih manis? Sahut Raya. Gula ya. Bukan, kamu. Jawab Raihan lantang. Raya salting bukan kepalang. Entah sudah seperti apa bentuk hatinya saking seringnya mendengar perkataan yang membuatnya berbunga-bunga. Bahkan sepertinya, kala malam nanti menyapa pun, Raya tak akan mau tidur karena dunia nyata lebih membahagiakan daripada mimpinya selama ini. Ayo, Kak, mending makan dulu. Kasian yang lain sudah nunggu. Raya mengalihkan pembicaraan demi meredam perasaannya yang semakin tak karuan. Lah takut kebablasan sampai guling-guling atau bahkan jingkrak-jingkrak saking bahagianya. Raihan mengangguk lalu bangun dari duduknya. Berjalan beriringan bersama Raya menuju belakang rumah. Di mana semua orang sudah berkumpul di sana. Nah itu mereka. Kakek pikir yang sedang jatuh cinta gak akan ingat makan, kelakar Pak Damar menatap Raya dan Raihan bergantian. Keduanya hanya tersenyum kikuk lalu duduk di kursi yang lumayan berjauhan. Ikut menikmati makanan meski rasa makanan itu terasa hambar karena perasaan yang tak karuan. Sudah sampai mana ngobrol-ngobrolnya? Sudah sampai ke tahap merencanakan tanggal pernikahan belum? Pak Damar lagi-lagi berkelakar untuk menggoda sang cucu. Raihan tersenyum canggung sementara Raya hanya menunduk. Kakek hanya bercanda. Sebagai orang tua, kami hanya bisa mendukung apapun keputusan kalian. Bicarakan dengan matang, pikirkan masak-masak, lalu tentukan. Tambah Pak Damar. Raihan mengangguk mengerti. Nanti Ray kasih tahu kakek apapun keputusan akhir dari kami. Kakek percaya pemikiran kalian berdua sudah sama-sama dewasa. Kakek tunggu kabar baiknya. Balas Pak Damar. Setelah makan bersama siang ini, Pak Damar memutuskan untuk beristirahat dulu di rumah Ayu. Ditemani Raihan dan juga Umi Aminah. Sementara Ayu dan Davin masih berada di rumah Pak Lukman sesuai permintaan Raya yang katanya ingin. 196. Bicara. Ada apa, Rai? Tanya Ayu melihat sang adik duduk dengan gelisah di hadapannya. Yang terjadi hari ini, tentang Kak Raihan yang mengajakku menikah, menurut Mbak gimana? Tanya Raya takut-takut. Kok tanya Mbak? Tanya hatimu sendiri dong. Kamu cintai apa enggak? Kamu siap atau enggak? Kalau Mbak mah ngikutin kamu aja maunya gimana? Jawab Ayu memberi kebebasan penuh. Tapi kan, selama ini Mbak dan Kak Davin yang biayain kuliah Raya. Raya gak enak kalau tiba-tiba nikah gitu aja, balas Raya. Memang benar, awalnya Mbak juga selalu mewanti-wanti kamu agar fokus kuliah sampai wisuda. Itu sebelum tahu kalau Raihan mencintaimu. Tapi setelah mengetahuinya, Mbak pikir gak ada salahnya menikah sambil kuliah.
Enak malah, kamu ada yang selalu jagain. Bisa berangkat dan pulang pergi sama-sama. Jadi kembaknya juga lebih tenang. Daripada setiap hari pulang pergi kuliah sendiri. Mana jauh pula, timpal Ayu tanpa keberatan sedikitpun. Jadi, Mbak setuju? Tanya Raya ingin memastikan. Setuju sekali malah. Mbak gak perlu lagi dibebani pikiran akan seperti apa masa depan adik Mbak yang paling Mbak sayangi ini. Karena insya Allah sudah berada di tangan laki-laki yang tepat, jawab Ayu sambil mencubit pelan pipi adiknya itu. Adik yang seringkali dianggapnya masih kecil padahal sudah dewasa. Kalau Kak Davin, tanya Raya pada Davin yang sedang berdiri sambil menimang-nimang sang putri. Apapun keputusanmu, kakak dukung. Apapun pendapat mbakmu, kakak dukung. Yang paling penting itu kamu bahagia, jawab Davin. Raya tersenyum penuh keharuan. Makasih ya, Mbak, Kak, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sungguh bahagia karena memiliki dua orang kakak yang begitu menyayanginya dengan tulus. Karena kepentingan untuk berbicara dengan Raya dengan sudah selesai, Davin dan Ayu pun pulang ke rumahnya. Untuk pertama kalinya mengajak sang putri tercinta ke rumah itu. Mas, kalau misal nanti Raya dan Raihan beneran jadi menikah, boleh gak rumah ini untuk sementara ditempati dulu mereka? Kalau lagi ke sini misalnya. Atau mungkin mau pulang pergi kuliahnya dari sini biar Raya bisa tetap dekat bapak, tanya Ayu pada Davin. Meski rumah tersebut dibangun atas nama dirinya, tapi tetap saja, Ayu merasa wajib meminta izin pada suaminya itu. Tentu saja, sayang. Daripada rumah ini kosongkan. Cuma ditinggali Aldi sesekali, itu pun malam doang. Tapi terserah Raya sama Raihan sih, nantinya mereka nyaman di mana, jawab Davin. Ayu mengangguk pelan. Makasih banyak ya, Mas. Timpalnya sambil menyenderkan kepalanya di D4 da bidang sang suami. Sama-sama, sayang. Davin sedikit menunduk untuk mengecup pucuk kepala istrinya itu. Sementara sepeninggal Ayu dan Davin, Raya langsung masuk kamar untuk merenung. Ia ingin menimbang-nimbang jawaban untuk Raihan dan keluarganya kelak. Raya mau fokus kuliah biar nantinya jadi wanita karir yang sukses. 197. Raya kembali teringat tekad dirinya selama ini. Kuliah lalu bekerja adalah salah satu cita-cita hidupnya selama ini. Namun ajakan mendadak Raihan untuk menikah membuatnya harus kembali menimbang langkah apa yang ingin diambil. Meneruskan fokus kuliah dan meraih karir yang gemilang nantinya, atau menikah dan memilih cintanya meski mungkin nantinya akan ada salah satu mimpi yang harus rela terkubur. Setelah cukup lama merenung, Raya menghela napas panjang kemudian meraih ponselnya lalu mengetik sesuatu. Kak, aku sudah punya jawabannya. Raya kembali menarik napas panjang. Bismillah, gumamnya sambil menekan tombol kirim. 198. Rumah milik Davin yang dibangun atas nama sang istri tak kalah nyaman dari kediaman Adiputra. Hanya tak seluas rumah utama itu. Begitupun kamar-kamarnya, sama-sama luas dan nyaman. Di salah satu kamar itu, Raihan terlentang. Menjadikan sebelah tangannya sebagai bantal dengan tatapan menerawang. Mengenang kembali setiap kata dan cerita yang tadi dilaluinya dengan Raya. Senyum sesekali terukir di bibirnya. Sesekali pula mengusap wajah dengan senyum yang kian merekah. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, dia akan mengalami hal seperti ini.
Diam-diam jatuh cinta, lalu mengungkapkan rasa meski terkesan kaku karena tak memiliki pengalaman. Tapi berujung lega karena ternyata cintanya berbalas. Meski masih ada ganjalan tentang bersedia atau tidaknya Raya untuk segera menuju pelaminan. Niat hati untuk istirahat dan memejamkan mata sebentar, nyatanya tak kunjung terlaksana. Hati yang berbunga-bunga rasanya terlalu sayang untuk dilewatkan dengan tidur siang. Toh waktu pun sudah hampir sore. Tak lebih dari 1 jam lagi, azan asar akan segera berkumandang. Raihan yang masih betah tiduran sambil menghayal kisah cintanya, terganggu dengan notif pesan yang masuk ke ponselnya. Gegas ia bangun, lalu meraih benda pipih bergambar apel digigit tersebut kemudian membukanya. Senyumnya kembali terukir melihat nama kontak si pengirim. Raya. Dengan tak sabaran, dia pun membuka pesan yang dikirim oleh sang pujaan. Kak, aku sudah punya jawabannya. Jantung Raihan kembali berdebar tak karuan. Tangannya mulai mengetik untuk membalas pesan. Apa jawabannya? Tanya Raihan. Dia duduk di tepian tempat tidur sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya untuk mengurangi ketegangan saat menunggu balasan. Begitu ponselnya kembali berbunyi, dengan cepat ia menyambarnya lagi lalu membacanya. Gak enak kalau bilangnya cuma dipesan. Balas Raya. Baiklah. Nanti sore kita bicara lagi, iya. Di sini, di bawah pohon rindang yang ada di halaman depan rumah. Tempat pertemuan kita untuk pertama kali dulu. Aku akan menunggumu, balas Raihan. Iya. Jam 5, setelah aku selesai membantu ibu memasak, balas Raya. Raihan tak lagi membalas. Dia langsung meletakkan ponselnya dengan senyum mengembang. Melirik jam yang baru 2:30. Itu artinya dia harus menunggu lebih dari 2 jam lamanya untuk pertemuan berikutnya. Tak apa. Menunggu untuk sebuah kebahagiaan rasanya tak masalah untuknya. Jangankan hanya 2 jam saja, berhari-hari pun telah mampu ia lewati dengan memendam sejuta kerinduan. Sama halnya dengan Raya. Senyumnya masih terus mengembang mengingat hari bersejarah yang tak akan pernah ilupakan itu. Dilamar langsung oleh lelaki yang sudah cukup lama jadi incaran meski sebatas dalam hayalan. Dan saat benar-benar jadi kenyataan, ia masih kadang belum mempercayainya. Terlalu mengejutkan. 199. Dan mencengangkan. Apalagi bukan hanya sebuah hubungan pacaran yang ditawarkan, tapi langsung pernikahan. Ikatan yang menurutnya teramat sakral dan penuh dengan pertimbangan. Azan asyar berkumandang. Raya segera mengakhiri segala khayalan yang terasa indah dan membahagiakan. Ia kemudian kembali kepada kenyataan dan mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba Tuhan. Salatnya kali ini terasa lebih khusyuk daripada sebelum-sebelumnya. Doanya pun dipanjatkan dengan lebih panjang. Doa untuk segala kebaikan untuk masa depannya. Tak lupa ucapan syukur yang tak terhingga untuk kebahagiaan yang melimpah di hidupnya. Melirik jam dinding, waktu semakin merangkak sore. Raya segera melepas mukena dan melipatnya. Kemudian ia berjalan cepat menuju dapur di mana Bu Ratih sudah ada di sana. Masak apa, Bu? Tanya Raya. Mau bikin balado telur campur tahu. Tolong kupasin telur rebusnya. Timpal Bu Ratih. Raya mengangguk lalu segera melaksanakan perintah. Mengupas telur rebus satu persatu hingga semuanya selesai.
Ia lalu beralih pada rebung yang siap diiris-iris. Memang orang kaya seperti kakek Damar bakal doyan rebung, Bu? Tanya Raya sangsi. Ibu gak tahu. Masak rebung karena sayang aja dikasih tetangga. Lagi pula rebung kan enak, Mbakmu doyan, jawab Bu Rati. Raya mengangguk pelan. Ia tak lagi bertanya karena sibuk dengan apa yang dikerjakannya. Ia juga berusaha untuk menyelesaikan masakannya secepat mungkin agar bisa datang tepat waktu ke pertemuan yang dijanjikan. Beruntung, tepat di jam 4:30, semua masakan sudah matang. Bu Rati dengan cekatan mengambil rantang makanan lalu mengisinya dengan masakan buatannya. Makanannya bawa saja ke sana, biar Pak Damar dan yang lain gak perlu repot-repot bolak-balik ke sini, tutur Bu Rati yang masih mengisi rantang makanan dengan balado telur, sayur rebung, mendoan tempe, juga tumis kangkung. Kenapa ibu repot-repot masakin? Tanya Raya menatap rantang makanan yang sudah siap di atas meja. Gak repot. Mumpung kesini, jarang-jarang ini kan. Kita kan tuan rumah di sini, balas Bu Rati. Sudah, jangan banyak tanya. Mending buruan anterin ke rumah mbakmu, lanjut Bu Rati. Iya, Raya mandi dulu sebentar. Bau. Dia mengendus badannya sendiri yang mengeluarkan aroma asam karena keringat. Ya sudah, buruan. Balas Bu Rati mengibas-ngibaskan tangan. Dengan cepat Raya melangkah ke kamar mandi. Mengguyur badannya dengan jantung yang kembali berdebaran. Padahal sebelumnya sudah mulai sedikit mereda karena terlupakan dengan kesibukan. Di depan cermin, Raya berdiri. Mengenakan piyama lengan panjang bermotif bunga. Meneliti penampilannya sendiri. Tidak. Ini terlalu santai untuk membicarakan hal serius. Raya menggeleng kemudian mengganti bajunya dengan tunik merah bata yang dipadukan celana panjang hitam. Jilbab berwarna mocha membuat 200. Penampilannya terlihat lebih kalem. Sembari menenteng rantang makanan, Raya melangkah. Menahan degup jantungnya yang kian mengencang di setiap pijakan kakinya yang kian sampai di gerbang rumah. Sore, Mbak Raya. Sapa security sambil membukakan gerbang. Sore, Pak. Raya menengangguk sopan lalu meneruskan langkahnya dengan irama jantung yang kian bertalu-talu. Sudut matanya langsung terpusat pada bawah pohon rindang yang sudah dijanjikan. Dek. Hatinya terasa berhenti berdetak untuk sejenak melihat keberadaan Reyhan yang sudah ada di sana. Antara bahagia, malu, grogi, semuanya campur aduk. Raya menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Lah memberanikan melangkah untuk mendekati Reyhan. Hai, sapa Raya begitu sampai di hadapan lelaki berkaos hitam itu. Kata andalan setiap keduanya bertemu. Hai. Reyhan membalas dengan begitu antusias. Ia yang semula sedang duduk bahkan langsung berdiri dengan senyum merekah di bibirnya. Maafkan sudah buat menunggu, tutur Raya lembut. Gak apa. Memang akunya yang kecepatan duduk di sini karena sudah gak sabar, timpal Reyhan terang-terangan. Raya mengulum senyum malu-malu kemudian menunduk. Menatap rantang makanan yang masih dijinjingnya dan hampir kelupaan itu. Hampir lupa. Maaf aku tinggal ke dalam sebentar. Mau simpan ini.
Ujar Raya seraya mengangkat sedikit rantang makanannya. Butuh bantuan. Takutnya berat, tawar Raihan. Enggak berat kok, balas Raya dengan senyum tetap terjaga di kedua sudut bibirnya. Ke dalam dulu, lanjutnya sembari melangkah menuju teras kemudian masuk ke dalam rumah. Mbak Raya, sapa Umi Aminah melihat kedatangan Raya. Umi, Raya mau nganterin ini dari ibu. Tuturnya. Apaan itu? Tanya Umi Aminah dengan mata tertuju pada rantang makanan. Masakan ibu, jawab Raya. Raya langsung simpan ke dapur ya. Lanjutnya. Masya Allah, ibumu repot-repot sekali. Padahal tadi kami sudah makan siang di sana. Ini malah dianterin makanan lagi. Padahal Umi baru niat mau cari warung yang jual bahan makanan, timpal Umi Aminah. Gak apa-apa, Umi. Kami kan tuan rumah. Umi sama yang lain tamu di sini, balas Raya. Umi Aminah tersenyum simpul. Ya sudah, makasih banyak, ya. Sampaikan sama ibu. Umi terima makanannya. Biar Umi yang simpan. 201. Raya mengangguk sambil menyerahkan rantang makanan ke tangan Umi Aminah. Gat. Baik. Semoga berjodoh dengan putra Umi, iya. Tuturnya dengan tangan mengelus lembut pucuk kepala Raya. Raya langsung mengaminkan dalam hati dengan wajah malu-malu. Lah sungguh bahagia karena cintanya mendapat restu dari seluruh keluarga. Terutama Umi Aminah selaku ibu dari Raihan. Raya permisi ke depan dulu ya, Umi, kata Raya dengan grogi. Pergilah. Dari tadi Raihan sudah menunggu sampai gelisah, kelakar Umi Aminah. Raya hanya mengulung senyum sebagai tanggapan kemudian berjalan kembali menuju Raihan berada. Maaf, lama, iya. Tutur Raya saat tiba lagi di hadapan Raihan. Gak apa-apa, kalau demi menunggumu, aku akan selalu bersedia, balas Raihan. Raya kembali mengulung senyum dengan hati meneleleh. Ia lalu duduk di samping Raihan meski tak saling berdekatan. Masih ada jarak yang memang sengaja disisakan. Ini kita gak berduaan kan? Raya memutar bola mata memperhatikan sekitar di mana terasa begitu sunyi dan sepi. Enggak. Itu ada penjaga, ada Bang Riki yang lagi cuci mobil juga. Davin juga tadi hilir mudik keluar masuk rumah, jawab Raihan sambil menunjuk beberapa tempat. Syukurlah. Takutnya ada setan lewat, kelakar Raya untuk mencarikan suasana. Serem dong, balas Raihan. Tapi lebih seram lagi hubungan yang tanpa kejelasan, lanjutnya mulai memancing obrolan ke topik utama yang ingin dibicarakan. Kayak hubungan kita, iya. Balas Raya. Enggak. Kan hubungan kita hampir jelas. Untuk itulah sekarang kita berada di sini, jawab Raihan. Jadi gimana? Apa yang sudah Mbak Raya putuskan untuk masa depan kita? Sambung Raihan tak ingin lagi mengulur waktu. Raya sempat menunduk sembari terdiam. Dia sudah membolak-balik pilihan yang ingin diambilnya. Keuntungannya, kerugiannya, semua sudah ia pertimbangkan. Mencintai itu sebuah anugerah. Dan dicintai oleh orang yang kita cintai adalah keberuntungan. Raya ingat betul pepatah itu. Posisinya kini dia sedang beruntung. Dicintai oleh orang selama ini dicintainya. Tentu ia tak ingin menyia-nyiakan keberuntungan tersebut. Dan lagi, kesempatan baik tak selalu datang dua kali.
Andai kali ini dia menolak dan memilih menunda hingga beberapa tahun ke depan, tak menutup kemungkinan hati keduanya akan ada yang berbelok hingga mungkin pernikahan itu tak benar-benar terlaksana. Segala kemungkinan bisa saja terjadi di sela-sela waktu menunggu pernikahan yang masih teramat lama. Sementara jika pernikahan itu buru-buru dilaksanakan, cinta keduanya akan semakin erat karena semakin seringnya waktu kebersamaan. Ditambah lagi ada ikrar kuat yang mengikat keduanya hingga akan terhindar dari 202 hal-hal yang tak diinginkan. Berpaling cinta misalnya. Menikah itu gak akan mempersempit langkahmu kalau kamu menikah dengan lelaki yang tepat. Gak akan menghambat karir dan masa depanmu kalau kamu menikah dengan lelaki yang tepat. Justru akan membuatmu semakin bertumbuh karena ada yang mendukungmu secara penuh, tutur Riri siang tadi. Sebagai orang yang sudah pernah memiliki pengalaman dalam bidang rumah tangga, Riri tak ketinggalan menjadi orang yang dimintai pendapat oleh Raya. Terus menurut Mbak, apa Raihan lelaki yang tepat? Tanya Raya. Riri tersenyum kecil. Tanya hatimu. Hatimu lebih tahu jawabannya daripada Mbak. Kamu lebih paham sifatnya daripada Mbak, jawab Riri dengan tetap memberikan keputusan seutuhnya pada Raya. Setelah merenung dan mengingat semua perlakuan Raihan, Raya pun yakin jika lelaki itu adalah pilihan yang tepat untuknya. Baik agamanya, tampan, dan yang paling penting, seluruh keluarga sudah saling mengenal. Untuk masalah kesempurnaan, toh gak ada manusia yang sempurna. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan termasuk dirinya sendiri. Raya menarik napas dalam sebelum memutuskan bersuara kembali. Bismillah, gumamnya. Aku siap, Kak, untuk menikah sama kakak, menjadi istri kakak yang berbakti jiwa dan raga, ungkap Raya akhirnya. Senyum Raihan langsung mereka indah di bibirnya. Matanya berbinar dengan perasaan bahagia yang membuncah. Masya Allah, benarkah itu, Mbak? Tanya Raihan masih butuh diyakinkan. Raya mengangguk. Benar. Kita memang belum memiliki pengalaman apa-apa dalam hal seperti ini, tapi kita bisa-bisa sama-sama belajar, jawabnya bijak. Masya Allah, Alhamdulillah. Aku senang sekali mendengarnya. Aku janji akan belajar lebih banyak ilmu untuk menjadi suami yang baik, balas Raihan antusias. Kita sama-sama belajar, karena aku juga belum mengerti apa-apa. Belum ada pengalaman apa-apa, timpal Raya. Raihan mengangguk setuju. Hatinya masih berdebar-debar karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi, kapan kita akan menikah? Tanya Raihan tak sabaran. Aku sih terserah kakak dan keluarga, mau bulan depan, bulan depannya lagi, atau bulan depannya lagi, jawab Raya. Kalau minggu depan, celetuk Raihan dengan senyum dikulum. Apa? Minggu depan. Apa gak kecepatan? Raya langsung terperanjat mendengarnya. Bercanda. Raihan tersenyum lebar melihat ekspresi Raya yang begitu tercengang. Kalau masalah kapan, nanti aku bicarakan lagi sama kakek dan yang lain. Meski aku yakin, mereka akan kembali menyerahkannya pada kita. Raya mengangguk setuju. Kabari saja, timpalnya malu-malu. Ia sungguh tak menyangka akan menikah dengan seorang Raihan Adiputra. 203. Menurutmu, bagaimana kalau nanti kita akad nikah saja dulu? Untuk resepsi, bisa menyusul kapan-kapan, usul Raihan. Aku juga maunya gitu.
Yang penting sah dan cukup dihadiri keluarga besar, balas Raya. Iya, soalnya, itu. Raihan garuk-garuk kepala untuk mengungkapnya. Biayanya belum memadai kalau untuk resepsi besar-besaran, lanjutnya tak enak hati. Raya tersenyum melihat tingkah Raihan yang malu-malu dan nampak sungkan. Dalam sudut hatinya, ia sungguh kagum dengan sifat Raihan yang tak ingin mengandalkan keluarga besarnya. Gak masalah. Kan sudah aku bilang, yang penting halal dan disaksikan seluruh keluarga. Bagiku itu sudah cukup, jawab Raya tanpa keraguan.